Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuji dan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, karena berkat nikmat serta taufiknya pula lah kita masih berada dalam keimanan, masih berada dalam kesehatan. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini senantiasa diberikan taufik serta diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwanil mahbubin, ghafarallahu lana jami'an, saudaraku-saudaraku yang tercinta karena Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Kembali kita membahas kitab Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih di dalam bab Al-Mujahadah, yaitu hadis yang ke-16. Kita bacakan dulu. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala dhuhurina faja'a rajulun fatasaddaqu bi syai'in katsirin faqalu mura'in wa jaa rajulun akhar fatasaddaqu bisa'in faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadza fanazalat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Al-ayah surat At-Taubah ayat 79. Muallif Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang selanjutnya di dalam kitab Al-Mujahadah, dibawa oleh perawi hadis sahabat Abu Mas'ud. Abu Mas'ud adalah kunyahnya daripada sahabat yang namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Uqbah adalah nama beliau, Amr adalah ayahnya beliau, dan Sa'labah adalah kakeknya beliau, Al-Khazraji, yaitu dari keturunan suku Khazraj, yang adalah suku Khazraj adalah suku yang terbesar di Madinah, yang mana daripada kawannya adalah suku Aus, yaitu beliau ini keturunan daripada suku Khazraj. Al-Ansari yaitu orang Madinah, kemudian Al-Badri, beliau orang Badar. Di sini bukan maksud beliau adalah beliau telah mengikuti perang Badar, bukan. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau bukanlah orang yang mengikuti perang Badar. Alasan beliau diberikan nisbah atau penyandaran kepada Al-Badri, beliau adalah tinggal di dekat daerahnya Badar. Jadi beliau ini rumahnya, tempat tinggalnya di daerah Badar, makanya dinamakan Al-Badri, walaupun beliau tidak mengikuti perang Badar tersebut. Dan ini boleh, misalkan orang tersebut tinggal di daerah yang namanya daerah, kalau di Banjar, Kuin, maka Al-Quini, misalkan Fulan Al-Quini, itu boleh. Atau misalkan dia tinggal di salah satu daerah, misalkan Banjar, maka Al-Banjari itu dibolehkan. Di sini Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini bukan orang yang mengikuti perang Badar, akan tetapi beliau tempat tinggalnya di dekat daerah sekitaran Badar. Adapun keutamaan beliau, beliau meninggal pada tahun 39 Hijriyah, pada saat akhir khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggal pada tahun 39 Hijriyah di negara Kufah, atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak atau Iran. Beliau meninggal di sana pada tahun 39 Hijriyah, pada saat kekhilafahan akhir dari Muawiyah
bin Abi Sufyan. Di antara keutamaan beliau adalah beliau termasuk daripada fuqahaul Islam fi Kufah, orang faqih Islam di kota Kufah. Beliau adalah salah satu ulamanya Kufah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membawakan hadis yang mana berbunyi, ketika ayat sodakoh turun, maka ketika itu kami membawa dagangan kami, membawa barang-barang kami di atas pundak-pundak kami. Itu semua bertujuan untuk niat kami adalah untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, bekerja dengan niat bersedekah, bekerja dengan niat lillah Azza wa Jalla. Kemudian maka datang salah seorang yang bersedekah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang banyak, dan kemudian orang-orang munafik mengatakan mura'in, ini pamer orang ini. Wajah rajulun akhar fatasaddaqo bisa'in, maka datang lagi orang yang lain, dia hanya menyedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekedar menurut ahlul Hijaz itu adalah arba'atu amdad. Jadi satu itu sekisar 4 mud. 1 mud itu sekisar segini. Kalau 1 masukin ke suatu wadah dengan 4 kali tuangan, maka itu dikatakan dengan takaran Jadi 1 itu arba'atu amdad, 4 mud. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Kemudian orang munafik itu mengatakan, nggak perlu nih, ini kecil barangnya, Allah nggak butuh kasih ente, Allah nggak butuh barang yang ente sedekahkan, nggak butuh. Kenapa? Karena cuma 1 nggak butuh ente sedekah. Kemudian turunlah ayat yang mana Allah Azza wa Jalla untuk membela orang-orang mukmin yang senantiasa dicela oleh orang-orang munafik. Berinfak banyak dicela, berinfak sedikit dicela. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berbunyi, orang-orang yang senantiasa melecehkan atau mencela orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam bersedekah, dan orang yang senantiasa berinfak akan tetapi dia tidak mempunyai barang yang banyak yang ingin disedekahkannya. Kemudian sambungan ayatnya, fayaskharuna minhum, mereka orang munafik senantiasa mencela orang-orang beriman. Wasakhirallahu minhum, dan Allah lah yang mencela mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka orang-orang munafik azab yang sangat pedih. Jadi hadis ini adalah sababun nuzul, sebab turunnya ayat bagi orang-orang munafik yang senantiasa mengatakan orang-orang beriman, senantiasa tidak lepas daripada celaan orang-orang beriman tersebut. Seperti zaman sekarang adalah netizen yang sering komentar, orang berinfak banyak salah, orang berinfak sedikit salah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Kolerasi hadis ini dengan bab mujahadah adalah, atau hubungan hadis ini dengan bab mujahadah adalah kesungguhan sahabat untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla, kesungguhan para sahabat untuk menjalankan ketaatan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat para sahabat ketika turun ayat tentang sodakot yang berbunyi, khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah wahai Muhammad sodakoh dari harta-harta mereka yang mana untuk mensucikan mereka. Kemudian para sahabat ketika itu langsung mereka bersegera, langsung mereka bersungguh-sungguh dalam bekerja, semata-mata niat mereka adalah untuk bekerja untuk disedekahkan, bukan zaman sekarang bekerja untuk mencari nafkah, menimbun uang, menimbun harta. Tetapi ketika ayat sedekah turun, para sahabat berlomba-lomba, nuhamilu ala zuhurina, mengangkat beban, pokoknya bekerja dengan keras supaya ingin hasil daripada upah yang mereka lakukan untuk disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dari situlah
hubungannya dengan bab yaitu kesungguhan para sahabat dalam melakukan ketaatan, tidak memandang karena apa atau alasan apa. Dan begitu pula ketika tentang ayat-ayat larangan seperti larangan meminum khamar turun kepada para sahabat, seketika itu pula para sahabat yang dulunya masih meminum khamar, jadi ayat pengharaman khamar itu bertahap. Setelah diharamkan khamar, kemudian para sahabat yang mendengar dari pojok-pojok Madinah langsung segera menuangkan khamarnya di jalan, karena mereka taat kepada Allah. Apa yang diharamkan Allah kerjakan, apa yang diperintahkan Allah segera dikerjakan, apa yang diharamkan Allah segera mereka tinggalkan. Maka inilah yang wajib bagi orang-orang beriman. Ketika ayat tentang perintah seperti sedekah, maka berlomba-lomba, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Begitu pula sebaliknya, ayat-ayat yang turun mengenai tentang larangan-larangan, maka berlomba-lomba pula serta bersungguh-sungguh pula dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini adalah sebab turunnya daripada ayat yang mana membela kaum muslimin yang senantiasa dicela oleh orang munafikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun faedah atau manfaat yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, semangatnya para sahabat untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, di mana mereka ketika turun ayat tentang sedekah, mereka langsung mengubah niatnya atau berlomba-lomba untuk bekerja yang mana niatnya tersebut untuk disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk menimbun harta, bukan ingin yang lain, akan tetapi tujuan mereka adalah mereka mengumpulkan harta untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian manfaat yang lain dari hadis ini adalah para sahabat itu amalannya sangat maksimal, sangat luar biasa. Diceritakan di dalam tafsir bahwasanya seseorang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah sekitar, disebutkan di dalam riwayat 100 uqiyah min zahab, 100 uqiyah daripada emas. Satu uqiyah itu senilai kalau sekarang 200 gram. 200 gram itu satu uqiyah. Beliau menginfakkan hartanya, bersedekah dengan hartanya sekitar 100 uqiyah. Berarti kalau sekarang 20.000 gram atau 20 kilogram emas beliau infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu orang-orang munafik mengatakan, pamer nih, murain, ini pamer nih Abdurrahman bin Mas'ud. Abdurrahman bin Mas'ud ini pamer. Kemudian lagi ada sahabat yang lain juga setelah itu datang, namanya Abu Aqil radhiyallahu anhu. Beliau cuma menginfakkan sedekah di jalan Allah cuma so' min tamar, yaitu satu so' yang 4 mud, 4 kali ini tadi, yang terdiri daripada kurma-kurma. Di riwayat yang lain terdiri daripada makanan-makanan. Intinya sahabat tersebut dia menyedekahkan hartanya cuma satu so'. Kemudian dikatai lagi oleh orang munafik, ini Allah nih nggak butuh dengan sedekah ente, kecil banget barangnya, nggak perlu Allah dengan sedekah yang cuma satu so'. Maka dari sinilah sahabat radhiyallahu anhu maka turunlah ayat ini, dan di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya sahabat melakukan ketaatan itu tidak memandang dari banyaknya, akan tetapi kualitasnya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah. Apabila walaupun sedikit hartanya, akan tapi dia langsung berinfak walaupun dengan satu so' dari kurma. Dan begitu pula Abdurrahman bin Auf yang Masya Allah beliau menyedekahkan pada saat itu 20 kilogram emas di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini, bahwasanya sifat daripada orang-orang munafik
adalah senantiasa mencela orang-orang beriman. Sifat daripada orang-orang munafik adalah senantiasa mencela daripada orang-orang beriman, sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat At-Taubah ini, yaitu dikala sahabat menginfakkan hartanya banyak sekali dicela, ketika sahabat yang miskin menginfakkan hartanya sedikit dicela. Maka inilah daripada sifat orang munafik, senantiasa mencela orang-orang mukmin, karena hakikatnya orang mukmin itu, orang munafik itu tidak suka dengan orang-orang mukmin, tidak, sangat benci dengan orang-orang mukmin. Dan orang mukmin sifatnya sebaliknya daripada orang munafik tersebut. Orang munafik senantiasa mencela. Adapun orang mukmin sifatnya sebagaimana yang dihadiskan, disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi walisanihi. Seorang muslim itu adalah orang muslim, seseorang muslim yang apabila dengan perkataannya, dengan perbuatannya orang-orang di sekitarnya merasa aman. Itulah hakikat atau sifat daripada orang muslim atau orang mukmin. Dia tidak suka mencela, akan tetapi sifatnya adalah menghibur, menjadikan orang-orang di sekitarnya aman, tidak dengan celaan-celaan yang seperti dilakukan oleh orang-orang munafikin. Kemudian di antara faedah yang lain daripada hadis ini adalah sekecil apapun kita bersedekah atau sebanyak apapun kita bersedekah, insya Allah apabila dengan keikhlasan yang tulus, dengan mengikuti syariat-syariat yang telah Allah ajarkan dan Nabi Muhammad SAW telah ajarkan, maka sedekah kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah Allah jadikan para sahabat yang berinfak dengan sedikit dan besar, ketika dicela oleh orang-orang munafik, Allah Azza wa Jalla langsung membela hal tersebut, menunjukkan hal tersebut bahwasanya amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla selalu, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang dia beramal atau berbuat kebaikan meskipun sekecil biji zarrah, sekecil biji atom, hal tersebut khairan yarah, akan dilihat pada hari kiamat, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Maka pesan untuk diri anak pribadi dan juga jamaah sekalian, beramallah, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ketaatan. Kita tidak tahu ketaatan yang mana yang bakal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ketaatan kita yang kecil, menyingkirkan duri di jalanan, atau misalkan memberi fakir miskin 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, itulah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bukan amalan-amalan kita yang lain. Misalkan berkurban, bersedekah dengan nilai-nilai yang banyak, akan tetapi di sana murain, kita dalam hati kita pamer, dalam hati kita ingin dilihat manusia. Maka jadikanlah keikhlasan selalu di hati kita dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Hadza uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.